Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rosa dengan NIM B1B1222671. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi tata kelola keuangan pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfabiriansyah SIP MIP. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai tata kelola keuangan pemerintahan Provinsi Jambi. Yang pertama itu siklus pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi. Nah, siklus APBD dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Lalu, perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Penerimaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 32, proses penyusunan anggaran 2004 melibatkan eksekutif, Pemda, dan legislatif DPRD, di mana kedua belah pihak bertemu melalui panitia anggaran. Untuk perencanaan, RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah itu RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun yang disusun oleh Bapeda. Setelah perencanaan selesai, pemerintah daerah mulai menyusun APBD. Dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Kemudian RPJPD ini sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Nah, setelah itu kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD KUA. Lalu pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA SKPD. Setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah penyusunan rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Lalu pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan APBD ini terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Selanjutnya di sini ada penjabaran mengenai rincian dan pendapatan belanja dan pembiayaan. Rencana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran APBD Provinsi Jambi tahun 2016 sampai 2021. Nah, untuk uraian belanja itu ada belanja tidak langsung. Yang pertama, total belanja pegawai bisa dilihat di tabel. Dan belanja pegawai gaji guru, PNS, SLTA,
dan SMK serta T kependidikan. Belanja pegawai, gaji guru, non-PNS, SLTA, dan SMK serta pendidikan tersebut. Peningkatan tunjangan kinerja daerah, belanja hibah, ada juga belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah daerah. Yang kelima itu ada belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. Ada lagi belanja tidak terduga. Nah, di sini untuk belanja langsungnya itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Untuk pengeluaran pembiayaan, ada silpa tahun berkenaan, ada pembentukan dana cadangan, ada penyertaan modal atau investasi. Untuk belanja langsung, ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan untuk belanja tidak langsung ini, dalam belanja tidak langsung, proses pembelian tidak melibatkan interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Contoh belanja tidak langsung ini meliputi aset investasi seperti saham, obligasi, dan properti. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan itu semua pengeluaran rekening kas umum daerah atas antara lain itu pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyerahan modal, pemerintahan kota, penyerahan kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Penata usahaan keuangan daerah. Nah, di sini yang berperan yaitu adalah bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan ini bertugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran, dan juga melaporkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah. Untuk bendahara pengeluaran bertugas mengelola uang, persediaan, penerima, penyimpan, penata usahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah pejabat pembuat komitmen. Lalu pertanggungjawaban. Nah, untuk pertanggungjawaban ini, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam tahun berjalan. Di sini ada contoh laporan realisasi anggaran. Yang pertama itu ada pendapatan negara dan hibah, seperti penerimaan negara bukan pajak. Lalu ada belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Dan di sini ada contoh neraca. Ada aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, dan juga ekuitas. Untuk aset lancar itu persediaan, aset tetap itu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya konstruksi dan pengerjaan, akuntansi, penyusutan. Untuk aset lain itu seperti aset tak berwujud, aset lain-lain, akumulasi, penyusutan, amortasi, aset lainnya. Untuk kewajiban jangka pendek, utang kepada pihak ketiga, pendapatan diterima di muka. Yang kelima itu pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan ini adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Nah, itu tadi sedikit materi dari saya mengenai tata kelola keuangan pemerintahan daerah.
Provinsi Jambi. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.